Berdoa dimulai. Sudah selesai? Siap, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, gimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Sebelum kita memulai pelajaran kita pada kesempatan kali ini, ada baiknya kita coba cek dulu perapian mejanya masing-masing. Silakan cek, coba mungkin ada sampah di sekeliling kalian, di bawah meja, silakan dicek dulu. Kalau sudah, silakan duduk kembali. Saya akan mengecek kehadiran dari kalian. Sekretarisnya mana? Siapa yang hadir hari ini? Fani. Yang lain masuk semua? Fani kenapa? Apa? Cuma nggak ada keterangan. Baik. Mungkin belum ya. Baik. Mudah-mudahan dari kita semuanya yang hadir di sini selalu sehat semuanya. Diberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses belajar pada kesempatan ini. Nah, sebelum kita mulai untuk pelajaran, biar semangat kita speaking dulu sebentar ya. Kita akan mencoba speaking dengan 6 otak ya, karena kita mau belajar matematik biar otaknya lebih fresh, lebih lancar, lebih plong gitu ya, tidak ada beban. Oke, kita coba dulu. Coba kita ikuti semuanya gerakannya di sini ya. Ya, semuanya gerak, ikutin. Awas yang dipegang dan hidungnya semuanya. Yang belum sarapan, awas usap-usap perutnya.
lagi. Ada yang dibantu juga ini. Oke, tepuk tangan. Sudah ya, sudah refresh ya. Belum, mau lagi? Oke, baik. Mudah-mudahan dengan SPG tadi kalian tetap semangat ya dalam belajar hari ini, kemudian lebih fresh lagi dalam belajar karena pagi-pagi ini harus mulai semangat ya, pagi-pagi harus semangat, tetap semangat ya. Oke, baik. Sebelum Bapak memulai pelajaran, saya ingin mengingatkan kembali ya, terkait dengan kesepakatan kelas yang sudah kita buat ya. Ini ada beberapa kesepakatan kelas yang pernah kita buat, dan ini harus menjadi aturan bersama buat kita ketika kita memulai suatu aktivitas pembelajaran. Yang pertama nih saya katakan, jaga kebersihan dan ketertiban kelas. Jadi setiap pagi ketika kalian mau belajar, pastikan keadaan kelas dalam kondisi yang bersih. Ya. Kemudian yang kedua, kalian harus datang tepat waktu, nggak ada yang terlambat. Kalau terlambat ya berarti konsekuensinya nanti kalian harus ada yang baca Quran 1 juz di depan ya. Kemudian harus terlambat datang ke kelas. Kemudian berpakaian rapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di sekolah. Dan saat pelajaran tidak diperkenankan makan, minum atau yang lainnya, bawa makanan besar. Kalau enggak ya bawa tumpeng sekalian kalau mau makan ya. Biar kita bareng-bareng makan. Nah, kemudian satu ulangan tidak boleh mencontek, mudah biasa ya. Atau diskusi dengan teman. Tugas wajib dikumpulkan selesai tepat waktu, tidak terlambat dan memberitahukan PJ-nya. Alasannya apa? Jadi bukan alasannya Pak, saya malas kerjain. Kemudian saat pelajaran berlangsung tidak diperkenankan main HP atau game dan sejenisnya. Dan tidak diperkenankan mengerjakan tugas saat pelajaran lain. Nah, mungkin ini beberapa kesepakatan yang kita sepakati waktu pelajaran pertama kali. Mungkin ada yang sudah berjalan, mungkin ada yang belum efektif, ada yang mau dimasukkan mungkin. Iya, coba silakan. Keisha. Kita bisa mengefisiensi hal tersebut untuk lebih baik dan benar. Oke, terima kasih Keisha masukannya. Tepuk tangan buat Keisha. Oke, jadi kalau sudah kita akan mencoba ya, mengingat kembali ya. Sebenarnya kita mau belajar apa hari ini? Tapi sebelumnya Bapak ingin memberikan sebuah pertanyaan ya. Masih ingatkah kalian dengan materi statistik pada saat SD atau SMP? Masih ya. Kalian kelas 4 sudah belajar statistik, kelas 5 sudah belajar, kelas 6 sudah belajar, kelas 8 juga belajar. Kemarin juga kita sudah melaksanakan asesmen awal ya, terkait dengan materi prasyarat kita, yaitu tentang statistik yang sudah kita ajarkan, yang sudah diajarkan waktu di SMP, yaitu bagaimana kita menggambar data tabel gitu ya, bagaimana menggambar diagram batang, diagram lingkaran, diagram garis dan sebagainya. Sudah dikerjakan semuanya dan hasilnya ya ada yang sudah bisa, masih ingat, ada yang mungkin lupa ya. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan mengingatkan kembali, kita akan belajar. Tapi kita akan berbeda tentunya ya. Di tingkat SMA tentu berbeda materinya. Nah, pertanyaan kedua, ya, unsur-unsur dalam penyajian tabel data itu apa saja kira-kira? Ada yang mau berikan masukan atau mungkin masih ingat? Ada yang masih ingat? Unsur-unsurnya apa saja? Ya, frekuensi. Ada lagi?
Nilai data. Ada lagi mungkin? Oke, lebih jelasnya kita akan bahas setelah ini ya. Baik, ini adalah beberapa pertanyaan yang mungkin kita perlu ingat kembali tentang materi ini. Nah, pada kesempatan kali ini, ya, kita akan belajar tentang penyajian data berkelompok. Kalau waktu SMP kita belajar datanya kan data tunggal. Misalkan data cuma 10 orang, 6 orang, sedikit ya, makanya data tunggal. Nah sekarang data kita itu banyak. Misalkan ketika kita diminta untuk menghitung pemilu di Indonesia, datanya sekitar 270 juta jiwa. Nah mungkin kita sajikan datanya satu-satu pakai buku tulis, bukunya sampai habis juga nggak ketemu. Ya. Maka kita akan belajar bagaimana menyajikan data ini. Nah tujuan dari pembelajaran kita, ini, ya setelah mengikuti proses pembelajaran pada kesempatan kali ini, peserta didik dapat membaca data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Ya. Yang kedua, menjelaskan langkah-langkah menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Dan yang ketiga adalah menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Jadi kalian nanti bisa, ketika disajikan data yang banyak, yang jumlahnya lumayan, bisa 100-an, 200-an, gitu ya. Nanti kalian bisa membuat tabel biar sederhana. Bagaimana langkah-langkahnya, kemudian bagaimana menyajikan data dalam bentuk tabel itu, nanti kita akan belajar pada kesempatan hari ini ya. Nah, terus manfaatnya apa kita belajar? Manfaatnya apa kita belajar ini ya? Yang pertama, data yang sekian banyak itu kita sajikan dalam bentuk tabel data, ya. Manfaatnya adalah memaparkan data yang terlalu detail dan rumit kalau hanya disampaikan dalam bentuk teks saja. Kalau teks panjang kemudian disajikan dalam bentuk tabel. Kemudian membantu pembaca kita ya untuk langsung memahami informasi penting dan data itu dengan cepat. Kemudian memberikan informasi dan gambaran mengenai jumlah secara rinci sehingga memudahkan dalam melakukan analisis terhadap suatu data. Ya, jadi kalau kita buat dalam bentuk tabel, kita bisa melihat secara rinci ya, tabel data tersebut. Kemudian setelah kita sudah buat tabel datanya, maka yang terakhir kita bisa membuat proses pengambilan keputusan dan kesimpulan lebih tepat, akurat dan tersusun dengan rapi. Nah, materi statistik ini kalian akan bisa pakai nanti, mau sampai kuliah nanti juga akan dipakai, karena nanti kalian akan mengalami proses kalau kuliah ada ujian skripsi. Nah itu menggunakan data-data statistik. Ini beberapa manfaat, walaupun nanti ada manfaat banyak yang bisa kita ambil. Ini beberapa yang bisa kita ambil manfaat. Nah sebelum kita lanjutkan, Bapak akan menanyakan sebuah tayangan yang bisa kalian lihat ya di sini. Coba kita lihat bersama. Oke, tepuk tangan dulu dong. Kenapa Bapak menayangkan ini? Coba kita bayangkan, penduduk di Indonesia itu sekitar 270 juta jiwa, bahkan mungkin lebih.
Ya, ya bahkan bagaimana kita bisa mendata berapa jumlah generasi Z, generasi milenial, generasi post Z yang ada di Indonesia? Jumlahnya sangat banyak kan gitu ya. Nah, misalkan usianya aja dari 0 sampai dengan 5 tahun misalnya, ada sekian juta. Yang 0,5, 0,1 tahun berapa juta, yang 1 tahun berapa juta, yang 3 tahun berapa juta, yang sampai dengan 78 tahun berapa juta, yang 100 tahun berapa juta, yang 1000 tahun ada, yang 1000 tahun. Bagaimana kita bisa menampilkan data-data itu? Nah, itulah fungsinya kita bagaimana menampilkan data secara data berkelompok dengan tabel distribusi frekuensi, gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya, ya. Nah, kita akan membahas tentang penyajian data berkelompok ini. Nah, data berkelompok itu apa sebenarnya? Ya, data berkelompok itu adalah cara penyajian data yang menggunakan tabel distribusi frekuensi, di mana data tersebut dikelompokkan ke dalam interval tertentu, ada range-nya. Ya. Jadi kalau misalkan tadi usianya 1 tahun ada berapa juta? 300 juta misalnya. Usia 5 tahun ada 600 juta. Nah, kita hanya membuat range-nya. Yang usia 0 sampai dengan 6 tahun berapa juta? Yang usia 7 tahun sampai 10 tahun berapa juta, dan seterusnya. Jadi kita hanya membuat data-data secara singkat saja. Nah, itu memudahkan kita dalam menyajikan data. Ini penyajian data kelompok yang dimaksud ya. Nah, kemudian langkah penyusunan tabelnya bagaimana? Langkah penyusunan tabelnya adalah yang pertama, dari sekian banyak data itu, datanya kan banyak, ada berapa banyak nilai ya. Nah, yang pertama adalah menentukan rentang data. Rentang itu adalah interval panjangnya itu berapa sih, misalnya data terendah dengan data terbesarnya berapa, maka kita tentukan data tertingginya berapa, data terendahnya berapa, kita tentukan dulu dari data itu yang sekian banyaknya. Yang kedua adalah menentukan banyaknya kelas. Banyak kelas kita hitung dengan aturan Stargers ya. K sama dengan 1 plus 3,322 dikali log n. N itu adalah banyaknya data. Datanya ada berapa itu? Kalau ada 100 ya berarti n nya 100. Log 100. Kalau ada 1000 ya log 1000. Kalau 1 juta ya log 1 juta ya. Kemudian yang ketiga adalah menentukan panjang kelas atau intervalnya berapa. Dengan cara rentang data yang pertama tadi dibagi dengan banyaknya kelas ya, yang kedua. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Belum ya? Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya, langkah penyusunan tabel yang berikutnya adalah menentukan interval data di masing-masing kelas dan menghitung jumlah frekuensinya berapa. Ya. Jumlah frekuensi bagaimana kita menghitungkan? Datanya banyak tuh ya. Kita hitung satu-satu. Nah, satu-satu dengan cara apa ya? Kita bantuannya Pak Turus. Misalkan waktu kita pernah ikut pemilu kan ya. Nah, pernah nonton penghitungan pemilu kan? Nah, kan biasanya kan 1 coret, 2 coret, 2 coret, 2 coret. Nah, yang 2 banyak gitu ya. Karena sudah lewat, jadi nggak kampanye. Ya. Nah, itu namanya Turus. Nah, gitu ya. Kemudian kita akan mencoba menghitung bagaimana kita membuat tabel distribusi frekuensi tersebut ya. Nanti saya berikan LKPD-nya, kemudian silakan, ini sudah saya buat kelompok berdasarkan dari asesmen awal kemarin ya, sudah saya buat dari asesmen kemarin, kemudian saya bagi kelompoknya saya bagi sekalian di sini. Nah, kelompok 1 nanti ketua kelompoknya adalah Sabrina, mana Sabrina coba? Ya, Sabrina. Kelompok 2 nanti ketua kelompoknya adalah Meisha ya. Kelompok 3 ada Bibina, mana Bibina? Kelompok 4 ada Elsa. Kelompok 5 Robin. Ya. Nanti tugas dari masing-masing ketua kelompok itu ya, perannya adalah memandu teman-temannya dalam kelompoknya. Memandu teman kelompoknya untuk memahami
ini terkait materi yang akan saya berikan nanti ya. Ada LKPD yang akan kita berikan. Jadi bagaimana menentukan atau menyajikan tabel distribusi frekuensi, nanti tugas dari ketua kelompoknya, memilih dari teman-temannya diskusinya. Kemudian di dalam kelompok nanti silakan berbagi peran. Ada yang menulis, ada yang diskusi, ada yang menghitung turusnya, kan datanya banyak. Ada yang menuliskan, gitu ya. Nah, kemudian hasilnya nanti dikumpulkan. Siapa kelompok yang paling cepat mengumpulkan di sini, nanti silakan ditempel di sini. Nanti juga akan sampaikan notes ini ya. Hasil akhirnya untuk tabel distribusi frekuensinya nanti akan bawa berikan hadiah untuk kalian. Ya, nanti saya berikan. Oke, untuk pembagian kelompoknya, untuk kelompok satu, saya sudah buatkan kelompoknya. Kita akan buat kelompok secara heterogen karena biar bisa saling belajar diskusi ya. Kelompok satu ada Malvin, Adlan, Sultan, Rado, Rahel, Asaila, Salma, Siti Fadila. Kelompok dua ada Bimo, Ahmad Faid, Bimo, P, Daniel, kemudian Irma, Sarah, Dia, dan Siti Nala. Dua Bimo ada di sini ya. Kemudian kelompok tiga ada Umar, Dias, Zaki, Rival, Fani, Cindy, Citra, dan Aisyah. Oke ya. Kelompok 4 ada Dafa, Rayhan, Daniel, Haikal, Cahya, Nur Aska, Zahra, Nayara. Ya. Kelompok 5 ada Habib, Ali, Muhammad Kafi, Natasha, Septi, Feby, Star, dan Ali. Sudah siap? Silakan berkumpul kelompoknya. Silakan di kursinya, silakan di menghadap masing-masing kelompoknya. Nanti saya akan berikan LKPD. Saya ada rubrik penilaian di sini tentang keaktifan kalian, bagaimana gotong royong kalian, bagaimana kalian berjalan kritis, bagaimana kalian mandiri dalam mengerjakan tugas. Itu juga akan saya nilai sebagai profil pelajar Pancasila ya. Silakan kalian berbagi peran, ada yang menulis, ada yang menghitung. Salah satu untuk mempresentasikan terkait dengan LKPD kita hari ini. Barangkali ada yang mau? Baik, oke. Sabrina silakan. Sabrina kelompok 1 ya. Nanti saya akan nilai berdasarkan keaktifan kalian, keaktifan kelompok, kemudian
ketertiban kelompok, kemudian ketepatan dalam jawaban, kemudian diskusinya seperti apa, saya akan nilai semuanya. Kemudian nanti kelompok yang terbaik akan mendapatkan hadiah dari mana suaranya, tepuk tangan dulu buat kami. Masih semangat kan? Ya, kita coba lihat dulu. Nanti sambil tulis sambil dari hasil diskusi tadi nomor 1 berapa aja? Ya silakan. Baik, teman-teman, di sini aku mau ngejelasin tentang adanya berkegiatan. Jadi di sini ada data sebanyak 30 data, 30 angka. Nah, pertama menentukan jangkauan. Nah, di sini ada menentukan banyaknya data. Lalu ada data terkecil. Dan ada data terbesar. Lalu untuk menghitung jangkauan, itu rumusnya data besar kurang data kecil. Kita lihat nih, banyaknya data itu udah ada ya, ada 30 angka. Kita tulis di sini 30. Kalau data terkecil, di angka sebanyak ini, kita lihat nih angka yang paling kecil itu mana? Angka paling kecil itu ada di 91. Kalau angka terbesar ada di angka 98. Kalau kita masuk ke data besarnya, ini bukan data kecil. Data besar 98 dikurangi 71 sama dengan 27. Berarti untuk menentukan jangkauan hasilnya sebanyak 27. Lalu yang kedua, kita mencari banyaknya kelas. Banyak kelas sama dengan fungsi 1 ditambah 3,3 N. N itu kan banyaknya yang memungkinkan. Lalu kita tulis karena di LKPD
jumlahnya ada 2. Itu lainnya ada 1 sampai 100, frekuensinya itu ada 7 ada 4, 76 sampai 80 ada 4, 81 sampai 85 ada 5, 85 sampai 90 ada 8, 91 sampai 95 ada 1, 96 sampai 100 ada 2. Jumlahnya ada 32. Oke, tepuk tangan. Mungkin ada yang nanya dulu sebelum yang menanggapi, silakan. Saya ingin bertanya di nomor 3 itu kan ada panjang kelas. Itu hasilnya kan 4,5. Tapi kenapa sih dibulatin selalu ke atas, apa ke bawah? Itu ada alasan nggak sih? Terima kasih loh bintang pertanyaannya. Jadi aku mau jawab kenapa dibuatnya ke atas. Kalau misalkan dia dibuatnya ke bawah, nanti ada angka yang tertinggal. Misalkan kalau pakai faktanya, misalkan Robin mau dikasih 2,1, tapi dia bayarnya cuma 2. Satunya kamu bayar, berarti semuanya juga nggak perlu kan hasilnya. Makanya gitu kalau misalkan dia ke bawah, berarti nilainya nggak mencakup semuanya. Makasih Sabrina, silakan. Sudah jelas semuanya? Baik, saatnya kita akan coba menilai dari hasil tugas kalian. Yang betul tadi dari dasar ini adalah kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompok berapa tadi? 5. Kemudian yang saya lihat dari keaktifan, dari diskusi dan sebagainya, itu dari kelompok yang paling aktif adalah kelompok 1 dan 2. Hadiah ini saya akan berikan ke kelompok 1. Ya, tidak apa-apa. Silakan perwakilannya bersama nih. Oke, botak. Oke, tepuk tangan. Nanti bisa bagi-bagi dengan teman-teman yang lain. Iya, Brin. Oke, baik. Anak-anak sekalian, kita sudah belajar bagaimana cara menyajikan data secara berkelompok untuk tiba pada saatnya kita membuat kesimpulan dari pelajaran kita, pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Jadi kalau kita melihat data sekian banyak ini, kemudian kita buat tabel yang lebih sederhana. Jadi kesimpulannya adalah untuk menyederhanakan data yang ditampilkan, yang disajikan, maka kita bisa membuatnya dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Itu yang data berkelompok seperti ini. Oke ya. Nah, kemudian sebagai penguatan lagi, semakin supaya kalian lebih paham lagi dalam pelajaran kali ini, saya akan memberikan tugas untuk kalian ya. Tugasnya mungkin sudah saya WA juga ke PJ-nya nanti. Nah, bisa juga dilihat di sini tugasnya. Ini tugas kalian. Dari ada 80 data di sini. Silakan dicari atau buatlah tabel distribusi frekuensi. Oke. Nah, setelah kita belajar ini nanti kita akan belajar bagaimana kita membuat diagram batang atau histogram dan diagram garis atau poligonnya nanti seperti apa dan objeknya seperti apa. Setelah kita sudah bisa membuat tabel distribusi frekuensi. Sampai sini mungkin ada pertanyaan? Cukup? Nah, baik. Nah, sebelum saya akhiri, saya akan membuat berikan persembahan untuk kalian semuanya. Silakan tepuk tangan. Atau yang bisa nyanyi boleh nyanyi. Ini adalah kurs untuk kelas 12 IPS 3.
kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Sebelum kita akhiri, kita tutup dengan doa dulu. Silakan, Mabuk ini doa dulu. Doa untuk kegiatan Ya, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya itu dengan berdoa dimulai. Berdoa selesai, siap memberi salam.